Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kelas AKMC dan kelas AKMD, AKM 1 ya. Untuk minggu ketiga ini kita sebenarnya sudah masuk ke materi rekonsiliasi kas atau rekonsiliasi bank. Nah, teman-teman untuk materi kalian sudah bisa akses di kelas open learning pada media PPT yang sudah Bu Dani share. Akan tetapi ini ada tambahan dari Bu Dani, jadi Bu Dani harus membuatkan video pembelajaran ini untuk semakin mempertajam pemahaman kalian berkaitan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan rekonsiliasi. Nah, teman-teman, kalian bisa buka kalau di buku kalian itu di halaman 13 ya, itu sudah ada. Jadi, mengapa kita memerlukan rekonsiliasi, begitu ya? Pada intinya karena terkadang pencatatan di bank, jadi kan kalau perusahaan itu tidak hanya menyimpan uangnya secara tunai di brankas begitu, tetapi pasti juga ada di rekening giro perusahaan yang ada di bank. Sehingga terkadang pencatatan antara di rekening gironya dengan pencatatan kita yang ada di perusahaan itu seringkali berbeda, teman-teman. Contohnya, misal kita menerima pendapatan bunga ya, bunga dari gironya seperti itu. Nah, apakah kita langsung mengetahui, perusahaan langsung mengetahui kalau misalkan kita tidak mencetak buku rekening atau mungkin kita tidak membuka mobile banking dan lain sebagainya, itu kita tidak mengetahui, sehingga dimungkinkan saldo kas antara yang tercatat di perusahaan dengan di bank itu berbeda, sehingga diperlukan rekonsiliasi atau membuat catatan antara perusahaan dan bank itu sama begitu, teman-teman. Jadi menyeimbangkan antara catatan yang ada di perusahaan dan di bank. Ada di situ di halaman 13 itu perbedaan pencatat, halaman 11 itu ada perbedaan pencatatan buku perusahaan dan buku bank. Nah, kalau di sini ini buku lama ya teman-teman, tapi secara umum masih sama isinya begitu. Jadi biasanya yang membuat berbeda itu ada di bagian transaksi-transaksi ini. Jadi semacam kita menyetor uang ke bank, tetapi ketika kita setor itu justru banknya itu tutup, maka disebutnya transaksi ini adalah setoran dalam perjalanan. Artinya dalam perjalanan itu memang belum sampai ke bank, sehingga bank belum bisa mencatat begitu. Padahal kita perusahaan sudah mencatat pengeluaran uang untuk setor tunai ke rekening bank. Nah, seperti itu yang menyebabkan perbedaan antara saldo kas dan saldo di bank. Saldo kas perusahaan dan saldo kas bank. Ini langsung saja ke contohnya, teman-teman. Kasus yang pertama ini adalah punyanya Tuan Bayu. Kalau yang di situ itu mungkin sudah berbeda ya, Mas. Oh ya, sama. Ternyata masih sama. Jadi Tuan Bayu ini hanya diganti tahunnya saja ya. Yang di sini ini adalah buku lama memang. Jadi oh ya, angkanya juga diganti sedikit ya teman-teman, tapi tidak menjadi masalah. Bu Dani menjelaskan yang ada di buku ini saja karena Bu Dani tidak memiliki draft buku yang baru, begitu. Untuk yang Tuan Bayu ini, dia memiliki rekening di Bank Mandiri Surakarta. Laporan pada bulan Februari 2016 ini menunjukkan saldo akhir sebesar 39.400.500 rupiah. Jadi saldo ini ada saldo di bank 39 juta sekian ini, kemudian yang catatan perusahaan ini adalah kas yang ada di perusahaan gitu. Jadi ada perbedaannya, ada selisih. Nah, setelah diteliti, perbedaan ini terjadi karena satu, ya, ada wesel yang dari laporan bank itu ada wesel yang ditagih oleh bank ternyata sebesar Rp3.535.500. Nah, wesel yang ditagihkan bank, otomatis bank sudah mencatat. Tetapi siapa yang belum mencatat? Yaitu adalah kas perusahaan. Jadi di sini ketika kalian menganalisis transaksi ini, kalian tulis kas plus. Kas ini yang dimaksud adalah kas perusahaan, kita tambahkan. Karena wesel ini sudah ditagih sehingga ada uang masuk. Maka posisinya adalah bertambah. Biaya penagihan wesel 12.500 ini akan mengurangi kas ya, karena perusahaan juga belum mencatat dan biaya
otomatis sifatnya adalah mengurangi. Maka kas min, kemudian sedangkan biaya administrasi bank, selain dapat kena biaya penagihan juga ada biaya administrasinya bank, yaitu sebesar Rp22.500. Ini kasnya juga minus karena yang tahu bahwa bank ini mengenakan biaya administrasi ya bank sendiri, sehingga untuk yang kas perusahaan itu belum mengetahui, maka di sini kas perusahaannya dikurangi begitu. Kemudian ada transaksi selanjutnya yang menyebabkan perbedaan laporan bank, itu ada cek sebesar Rp1.594.500 yang disetor tetapi setelah dicairkan tidak ada dananya. Jadi cek ini dinamakan cek kosong. Cek kosong ini tentunya yang sudah mengetahui adalah bank. Maka yang perlu kita sesuaikan adalah kas perusahaan. Kas perusahaan ini tentunya akan dikurangi karena cek ini tidak ada dananya. Awalnya kita sudah menambah di catatan kas perusahaan, tetapi setelah dicairkan itu tidak ada, sehingga kas perusahaan harus kita kurangkan karena dananya kosong atau tidak ada. Sedangkan dari catatan kas perusahaan itu ada beberapa catatan yang menyebabkan perbedaan laporan bank dan laporan perusahaan. Yang pertama adalah cek yang sudah ditandatangani tetapi belum diuangkan di bank. Ya, kalau belum diuangkan di bank, berarti yang sudah mencatat adalah perusahaan, sedangkan bank belum mencatat. Nah, cek ini adalah perintah untuk mengeluarkan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga ketika dikeluarkan cek, berarti ada pengeluaran uang. Maka di sini saldo di bank kita kurangkan terlebih dahulu. Setoran tanggal 31 Maret itu ada setoran dalam perjalanan ya. Setoran ini masih dalam perjalanan karena belum masuk ke rekening bank, maka yang belum mencatat adalah banknya, tapi perusahaan tentu sudah mencatat karena sudah akan menyetor. Nah, setoran ini otomatis akan menambah rekening kita di bank, karena kan kita menyetor tunai, itu artinya kayak semacam kita menabung, sehingga rekening kita bertambah di bank. Kemudian uang kas yang tidak disetor. Kalau uang kas yang tidak disetor, ini adalah tentunya perusahaan sudah mencatat ya, yang belum mencatat adalah banknya, karena ini uang kas perusahaan maksudnya ya, dan tidak disetor. Sehingga uang kas ini memang masih ada begitu. Maka bank perlu menambahkan, mencatat seperti itu. Maka di sini banknya plus ya, banknya bertambah rekeningnya. Penerimaan yang berasal dari pelunasan piutang ya, ternyata dicatatnya tuh salah. Harusnya 3 juta kok dicatat cuma 2 juta. Nah, ini biasanya human error ya teman-teman, kesalahan pencatatan. Karena salah catatnya ini adalah selisihnya berapa ini tinggal diselisihkan ya, adalah sebesar Rp999.000. Nah, di sini karena pelunasan piutangnya itu 3 juta, tapi baru dicatat 2 juta, berarti uang kas di perusahaan, karena kalau pelunasan piutang berarti yang harus ditambahkan kas di perusahaan ya, bukan kas di bank, karena biasanya pelunasan piutang ini langsung ke perusahaan gitu. Jadi kas perusahaannya ditambahkan sesuai dengan selisih yang belum dicatat. Sehingga ketika dibentuk rekonsiliasi, ini adalah laporan rekonsiliasi kas atau rekonsiliasi bank. Jadi di bagian kiri ini saldo laporan bank, di bagian kanan adalah saldo kas perusahaan. Tadi unsur-unsur yang di kas plus, ini di bank dulu ya, bank plus itu dimasukkan di bagian sini ya teman-teman. Bank plus tadi ada beberapa ya, nanti tinggal ditambahkan. Jadi yang menambah bank plus ini tadi adalah setoran dalam perjalanan, kemudian kas tidak disetor, sehingga saldo awal laporan bank ditambahkan dengan unsur penambahannya. Kemudian totalnya adalah 46 juta sekian dikurangi dengan bank minus. Bank minus tadi ada salah satunya adalah cek beredar ya. Sehingga dari sini kita kurangkan, maka saldo bank yang benar adalah Rp34.745.000. Sedangkan di saldo kas nanti dimasukkan saldo kas perusahaan maksudnya ya. Laporan perusahaan menunjukkan bahwasanya saldonya 840 ya, 31.840.000. Kemudian unsur-unsur penambah ini adalah yang tadi kas plus ya teman-teman, kas plus. Jadi
yang ditulis sebagai kas plus tadi langsung dimasukkan di kolom penambahan. Ternyata namanya adalah tadi penagihan wesel namanya adalah wesel tagih. Kemudian untuk pelunasan piutang yang keliru itu nama transaksinya adalah koreksi penerimaan ya, penerimaan piutang boleh ditambahkan seperti itu. Ini tadi nambahnya hanya sebesar selisihnya. Jadi total penambahan 4.500 sekian, kemudian total dengan penambahan saldo awal plus penambahan adalah 36 juta sekian. Dikurangi oleh transaksi-transaksi yang perusahaan yang kas minus. Maaf, yang kas minus, tanda kas minus. Nah, seperti ini. Kayak biaya penagihan wesel dan lain-lain ya. Biaya tagih wesel atau biaya penagihan wesel, kemudian cek kosong, ya, kemudian biaya administrasi bank. Jadi totalnya pengurangnya adalah 1.600 sekian. Dari total saldo awal plus penambahan dikurangi dengan komponen pengurangan, saldo kas yang benar adalah Rp34.745.000. Sehingga di sini saldo antara kas di bank dengan kas di perusahaan sudah seimbang atau sudah sesuai, sudah cocok. Berarti yang di sini sama yang di sini harus sama saldonya ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mengerjakan saldonya belum sama, berarti ada kesalahan dalam penghitungan ataupun dalam pemasukan masing-masing komponennya. Baik, terima kasih untuk video pembelajaran berkaitan dengan rekonsiliasi kas sudah usai. Apabila ada pertanyaan nanti bisa melalui WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.